Kemudian perhatikan ketika kita menggunakan tipe trading yang lain ya. Jangan lupa untuk tipe day trading time frame yang kita gunakan di antara kita ini M15, M30, H1 ini menjadi standarnya. H1 menjadi standarnya. Oke, nomor 1 adalah day trading. Yang nomor 2, tipe trading yang kita bisa pilih adalah jenis scalping. Scalping ini kita mengambil, ibaratnya kita memanfaatkan peluang dengan pip kecil, dengan target pip kecil. Berapa targetnya? Ya rata-rata sekitar 15-20 pip. Kalau di emas ya, kalau di emas ya, di emas ini sekitar 20-30 pip. Ya, kita ngambilnya kecil-kecil. Ketika mencapai target ini kita close. Sehingga apa, kalau kita ngambil kecil, potensi untuk kita profit lebih cepat karena pergerakannya hanya kecil. Kita ngambil kecil dapat close, kita ngambil kecil dapat close. Hanya memanfaatkan koreksi ketika running ya, ketika running kita manfaatkan koreksinya. Ketika tebal di atas kita manfaatkan untuk sell, ketika ada koreksi kita manfaatkan untuk buy. Ngambilnya pip kecil. Time frame yang kita gunakan M1 sampai M15. Rata-rata menggunakan M5, 5 menit sekali ganti candle. Jadi salah alamat kalau kita metode scalping menggunakan time frame H1 ya, terlalu tinggi. Rata-rata menggunakan M5, M1, M5, M1, M5. Targetnya juga kecil. Ini ibaratnya kita mengumpulkan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit begitu. Dalam satu hari bisa transaksi mungkin bisa 100 kali. Karena kita mengambil momen-momen kecil, kemudian kita ngambil pip kecil untuk target profit kita. Nah, kita kira-kira seperti ini cocok enggak gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya karena kita mengambil pip kecil, ya potensi keuntungan lebih cepat. Tetapi jangan lupa, ketika kita target kita lebih besar, satu hari misalkan butuh $50 atau $100, untuk mendapatkan yang angka itu tentu harus kerja keras mencari atau melakukan transaksi yang banyak, atau istilahnya entry-nya harus banyak. Maka sehari terkadang bisa 100 kali, bahkan lebih. Dengan banyaknya transaksi itu tentu membuat kita menjadi kecapean. Dan jangan lupa, ketika satu kali salah, ini bisa menghapus semua keuntungan yang kita sudah dapatkan. Ya, dari pagi sampai sore kita profit sudah terkumpul $100. Ketika satu kali salah, minusnya bisa menghapus profit kita. Ya, ini kalau kita menggunakan tipe trading jenis scalping. Kemudian yang ketiga jenis swing. Yang ketiga jenis swing trading. Jenis swing ini lebih cenderung ke trading jangka panjang. Ya, swing ini ayunan, artinya ayunan itu kita mengambil posisi di atas, kemudian kita ambil posisi sell dengan targetnya swing di bawah. Ketika sudah di bawah, puncak bawah, kita close di sini, atau targetnya di sini, TP-nya. Atau sebaliknya, ketika di bawah kemudian naik, kita buy di sana. Targetnya swing di atas lagi. Di sebelah kiri mungkin ada resisten yang tinggi, ya kita ngambil swingnya di sini, TP-nya. Dan untuk mencapai close TP
Ini membutuhkan waktu yang lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, targetnya pun beda. Target ini bisa mencapai ribuan pip. Target seorang swing trader, swing trading ini bisa ribuan. Satu kali profit bisa ribuan. Tetapi jangan lupa, belum tentu satu minggu close, belum tentu satu bulan tercapai. Bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, ini cenderung ke investor, investasi jangka panjang. Ya, tentu harus menyesuaikan modal. Karena kita tidak punya modal besar, ya tentu sulit untuk kita dengan metode swing seperti ini. Kemudian yang terakhir ada time frame dulu. Time frame yang digunakan, rata-rata menggunakan W1. Ada MN juga dipakai. Ya, apakah D1 dipakai? Bisa, pertimbangan. Tapi yang paling utama menggunakan weekly. Ya, time frame yang besar. Semakin tinggi time frame, semakin mendekati valid di sana. Oke, ini adalah swing. Yang terakhir adalah trading jenis sniper trading. Ya, sebenarnya sniper trading ini menggabungkan antara semuanya, kita gabungkan. Ya, hanya saja yang swing kita tidak ikutkan karena swing itu jangka pendek, jangka panjang, sorry. Ya, sniper ini lebih menggabungkan dari teknik yang atas tadi. Ada scalping, ada day trading. Ya, scalping tetap kita gunakan, tetapi tidak selalu. Ya, kalau scalping kan selalu kita entry. Kalau sniper ini sebagaimana filosofi seorang sniper ini penembak jitu, maka yang dilakukan adalah lebih banyak menunggu peluang yang akurat. Kemudian filosofinya apa? Ini satu peluru harus dapat satu target. Artinya jangan sampai melenceng. Jadi transaksinya hanya beberapa kali dalam satu hari, tapi memenuhi targetnya. Ya, time frame yang digunakan bisa beragam dari mulai M15, H1, D1. Ya, target profitnya ya bisa sehari bisa 300 hingga 500 pip. Nah, dari sekian ini kira-kira yang cocok yang mana, nanti silakan dicoba. Kalau mau suka yang scalping silakan, suka yang day trading silakan, suka yang sniper trading silakan. Nah, yang kita lakukan tentu paling tidak menggunakan day trading, tetapi juga menggabungkan dengan sniper trading. Kita membidiknya lumayan lama, menunggu momen yang tepat, tetapi dipastikan satu hari clear. Ini tentu akan jauh lebih membuat psikologi kita lebih tenang, dan target harian kita tentu akan terukur di sana. Ya, nanti silakan dipilih. Kalau kita nanti harus berikan patokan memilih yang ini dan itu, tentu tidak pas karena tidak sesuai dengan karakter pribadi. Ya, minimal ada gambaran di situ, nanti silakan diambil yang mana kira-kira yang tepat. Harus tahu tipe trading yang kita gunakan. Ya, kalau kita tidak tahu, kacau, maka rencana tradingnya akan kacau nanti. Ya, rencana tradingnya akan kacau yang kita rencanakan. Karena sebelum masuk di situ sudah harus tahu saya nanti entry di mana, dengan lot berapa, ya, kemudian exitnya bagaimana. Kalau marketnya berbalik, bagaimana kita recovery-nya. Ini nanti harus kita rencanakan semuanya, harus kita siapkan semuanya, biar semuanya nanti juga sesuai dengan targetnya.
Nah, ini adalah bagian dari tipe trading yang harus kita nanti pilih. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan dulu yang mungkin mengganjal atau ada yang belum difahami dulu. Ini belum masuk materi inti, kita hanya masuk di awal dulu, pemahaman dulu, biar nanti tidak salah di dalam kita melangkah. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan Pak yang mau disampaikan. Ini Pak Wi, Ya, sebelum ikut kelas dari bulan April saya sudah ngikuti Pak Wi dan mulai YouTube. ya. Situ saya sudah buat demonya. Mm-mm. Cuman kan belum sekedar ikut, maksudnya gini, Ya, saya buka akun demo itu nggak tahu kan di dalamnya itu seperti apa, jadi saya ikuti. Begitu saya buka YouTube main, di situ ada Lepres, di situ ada oke. apa sih gitu kan Pak. Mm-mm. Jadi kan sudah terlanjur udah ada akun demo ini. Mm-mm. Kalau merubahnya dengan nanti Oke. yang ada di modal kita itu mana Pak? Ya, jadi pertanyaan sudah kita tangkap. Kalau kita sekarang sudah punya demo dengan yang kita buat sendiri, tentu tidak tahu aturannya, tidak tahu bagaimana settingnya. Tidak apa-apa, nanti buka lagi, masuk di personal area, di broker itu masuk personal area. Nah, di personal area nanti kita bisa klik nomor akun kita, atau pilih yang di dashboard nanti ada, kemudian pilih keuangan. Dashboard ada, pilih keuangan, atau boleh pakai klik akun di sini. Yang paling tepat tentu di daerah dashboard, karena masing-masing broker punya tampilan yang berbeda-beda. Nanti bisa di screenshot, disampaikan. Intinya masuk di personal area dulu. Pak Wi, Ya, dari itu linknya pun juga demo ini linknya saya ambil dari Pak Wi juga. oke. Nanti ya kalau di situ berarti mudah saja itu. Jadi tinggal masuk di personal area, kemudian saya coba lihat dulu, masuk di personal area, kemudian nanti di sana ada dashboard. Nah, di dashboard nanti bisa buat akun baru. Kalau tidak ada di sana, ada tanda plus biasanya. Di dekatnya akun, dekatnya nomor akun demo yang sekarang tadi sudah punya, itu di sebelah kanannya ada tanda plus, ya, ada tanda plus itu buat akun baru. Nanti di situ ada pilihannya, ada real, ada demo. Nah, nanti pilih yang demo di situ. Ada dua pilihan, ada real, ada demo. Pilih yang demo. Kemudian setelah ini nanti akan disuguhkan atau dihadapkan pada satu pilihan. Maka pilihan pertama, pilih yang di sana ada MetaTrader 4. Pilih MetaTrader 4. Kemudian berikutnya, setting berikutnya, pilih leverage 1/100. Oke, kemudian modalnya di sana, angka modal untuk modal itu bisa sesuaikan. Kira-kira nanti saya kalau menggunakan real account pakai modal berapa? Contoh misalkan saya kira-kira pakai modal $2.000 misalnya ya, ini contoh. Atau $1.000 paling gampang ya. Misalkan saya kira-kira menggunakan $1.000, maka masukkan di sebelah kanannya itu eh, ada jumlah nominal yang sudah tersedia di situ 1.000 biasanya ya. Pastikan kalau udah 1.000 ya sudah $1.000. Kalau kita menggunakan kira-kira nanti saya menggunakan modal 1.000 atau misalkan menggunakan 10.000 ya tinggal ganti satu nolnya 4. Kalau sudah tinggal di oke saja. Nanti di situ akan muncul nomor akun dan passwordnya. Nah, ini masukkan di aplikasi MetaTrader 4. Kalau kita memilih MetaTrader 5, maka downloadnya MetaTrader 5. Tapi kalau downloadnya di MetaTrader 4, maka tadi pilihnya MetaTrader 4. Saya rekomendasikan di MT4 dulu. Ya, ini caranya nanti.
baru nanti kita akan ketemu dengan angka yang sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan yang kira-kira nanti saya buat. Ya, seperti itu caranya buat. Nanti masuk di personel area dulu, ya, cari dashboard, kemudian buat akun baru, akun demo, kemudian pilih metode 4, leverage-nya 1/100. Kenapa kita tidak milih yang 1.500? Ya, semakin tinggi leverage, potensi untuk kita dapat profit tentu akan makin sulit. Leverage ini ibaratnya perbandingan. Jadi untuk bisa masuk dengan untuk bisa kita transaksi satu lot standar di Euro USD, ini minimal modal kita harus $10.000, harusnya punya modal $10.000. Nah, ini kan terlalu tinggi bagi kita, mungkin terlalu tinggi untuk kita langsung masuk dengan apa adanya. Tetapi kalau lewat broker kan ada leverage, sehingga misalkan kalau kita menggunakan leverage 100, maka untuk bisa satu lot trading kita cukup menggunakan dana $1.000. Tetapi diingat ketika nanti kita profit dengan kondisi yang sama, dengan artinya dengan floating profit yang ada itu, tentu broker juga akan menarik leverage-nya secara proporsional. Jadi bukan berarti kalau kita dikasih leverage 1/100, modal kita 1.000, ini bisa kita transaksi senilai 100.000, ini terus yang kita hitung 100.000, enggak. Tetap nanti ada perbandingan rasio secara proporsional ketika nanti kita profit. Makin kecil akan makin bagus leverage kita. Ya, ini kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau nanti mau masuk, kalau mau menambahkan seperti ini. Jadi sesuaikan dengan akun kita, sesuaikan dengan kemampuan modal kita kira-kira. Kalau misalkan saya hanya mampu $500, ya berarti ganti aja 500. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Pak Wi, kan dari awalnya saya mengikuti bulan April. Ketika sudah berjalan kan pertama kali nelpon Pak Wi itu kan susah. Ini kondisi sekarang lagi dirumahkan sama kerjaan kan. Di situ ada uang apa, makanya itu mau saya gunakan untuk hariannya. Ya. Jadi ini di real di demo awal kemarin kan dia 100 kayak yang 100 saya langsung berikan aja 100, nilai nominalnya 100.000 ya, $1.000. Nah jadi kan berarti saya harus mulai dari awal lagi kan Pak. Iya, mulai dari awal. Kira-kira mau pakai yang berapa kira-kira? Coba saya hitungkan. Ini dari modal yang ada di compare semua potong tinggal $400 kira-kira. $400 ya. Di situ saya udah ngerti lotnya, bagaimana manajemen risikonya, ya. Kan saya sudah paham. Iya, ini berarti yang realnya sementara dipending, jangan dipakai dulu. Kembali ke demo dulu, belajar dulu. Iya, ini disimpan dulu ya Pak ya. Simpan aja dulu, jangan sampai keliru. Ya, pakai yang $400. Berarti pakai $400. Pakai 400 demonya ya, Pak. Modalnya $400. Kira-kira seperti itu. Dengan 400 ini kan berarti Pak Wi termasuk high risk juga kan, karena di Pak Wi tidak kan juga, nanti tergantung nanti lotnya. Nanti saya coba untuk bantu untuk menghitungkan lotnya. Iya, gini, Pak Wi. Targetnya berapa harian? Mau dapat berapa satu hari? Kalau ngitung target Pak Wi nggak cukup dari modalnya. Saya menyesuaikan ya. Harus menyesuaikan nanti. Kalau target kan gini Pak Wi, kalau target kan jelas satu hari kan 0,5 sampai 1%, berarti maksimalnya $4 kan. Dari 400-nya $4 berarti. $4. Ya $4 ini ya kira-kira ya berapa ini ya? 50 ribuan. Gimana Pak Wi? $4 kira-kira berarti 50 ribuan rupiah. Saya gini Pak Wi, dalam 400.000 itu $400 dari manajemen ketahanannya, apanya itu kan ketahanannya dibagi 50.000 itu kan nggak mencapai, berarti cuman kalau dibagi 50.000 dia 0,008. Ya, berarti pakai 20.000. Pakai 20.000. Pakai 20.000 berarti yang berisiko yang sedang nggak apa-apa ini.
Oke, saya coba untuk ilustrasikan ya. Saya coba untuk ilustrasikan, nanti bisa dipraktekkan ya. Baik, saya menggunakan kira-kira modal yang dipakai sekitar $400. Nah, ilustrasinya karena pemula, kemarin kita sampaikan target itu 0,5 sampai 1%. Ini hanya target secara gambaran, secara umum saja. Sehingga untuk maksimumnya adalah $4. Satu hari $4 per hari. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan ketahanan? Nah, tadi sudah disinggung ketahanan 50.000 tidak mampu, maka kita gunakan yang resiko sedang. Ini masih cukup untuk trading harian. 20.000 pip. Ini masih sangat cukup untuk trading harian. Sehingga lot yang digunakan bagi 20.000 ini masih ketemu berapa, kita coba hitung dulu ya dengan matematikanya ya, nanti lebih enak. 400 kita bagi dengan 20.000 ya, masih bisa menggunakan lot 0,02. Maksimum adalah 0,02. Ini bisa dibagi 2, bisa dibagi atau 1 kali boleh. Kenapa kita harus hati-hati? Karena ketahanan ini betul-betul harus kita kendalikan. Kalau kita tidak mengendalikan ketahanan, kita over, nanti begitu floating kita tidak bisa mengatasi, kita kelabakan. Ya, kenapa kita menggunakan 20.000? Karena 20.000 ini nanti bisa diatasi. Walaupun pakai 0,02, ini bisa nanti dalam kondisi terpaksa ini bisa menggunakan 0,04. Masih mampu dengan recovery 0,04, tapi harus perbanyak latihan, harus sudah mahir dalam penggunaan recovery. Nah, targetnya ketika 0,02 ini, karena target hariannya $4, maka yang kita butuhkan adalah $4 itu kita bagi dengan lotnya 0,02, sehingga satu hari sebenarnya hanya butuh 200 saja. 200 pip ini gampang sekali. Gampang sekali artinya apa? Artinya bahkan 2 kali transaksi kalau di XAU ini sudah tercapai, sudah mudah sekali. Tetapi penggunaan lot 0,2 tetap hati-hati ya. Kalau misalkan belum mampu, dipecah dari 2, 0,01, 0,01. Biasakan kita menggunakan lot yang selalu stabil. Misalnya saya menguasai 0,01, kemudian saya menguasai 0,02, saya kuasai 0,03, terakhir 0,04, boleh saja pakai 4 ini untuk kita nanti kuasai masing-masing karakter dari lotnya. Kita kuasai ini bagaimana ketika marketnya ekstrim, bagaimana ketika marketnya berbalik, bisa ndak ngatasi kira-kira. Kemudian kalau ini sudah bisa, paling tidak 100 kali transaksi, minimal 100 kali transaksi. Artinya bukan satu hari, tetapi menggunakan lot ini minimal 100 kali transaksi. Kemudian berikutnya kita coba dengan lot yang lebih besar lagi. Dan ini harus 100 kali transaksi minimal, mencobanya dengan berbagai kondisi pasar, dengan berbagai keadaan pasar yang ada. Tiap hari akan selalu berubah, termasuk yang 0,03, 0,04. Ya, apakah bisa menggunakan ini? Ya, masih bisa. Ya, tentu tetap memperhatikan manajemen resiko. Ya, semuanya harus dikuasai. Ya, pakai 4 ini boleh. Kemudian manajemen resikonya bagaimana? Batasi resiko. Ini bisa kalau di emas ya, XAU ini bisa 400 hingga 500 pip. Atau bisa dengan 2% modal. Atau bisa dengan melihat batasan support dan resisten. Ada 3 ini harus kita bisa nanti cobakan. 2% dari 400 berarti maksimum adalah $8. $4, $2 ya. Sorry, 2% dari 408 ya. Kali 2 dibagi 100. Oh, sorry. 400 dikali 2 dibagi 100. Ya, $8. Maksimum adalah $8. Boleh pakai menggunakan ini. Jadi ketika sudah floating minus $800, $8 kita close. Kalau kita menggunakan 500 atau 400 pip, berarti kalau lotnya 0,01 berarti 4 sampai $5. Kalau lotnya menggunakan 0,02
berarti sekitar 8 sampai 10 dolar, hampir sama. Termasuk di support resistance terdekat nanti kisarannya hampir sama dengan ini. Kalau kita sudah bisa membatasi risiko dengan baik, maka tidak akan MC. Meskipun kita menggunakan lot yang maksimum 0,04. Tetapi menggunakan lot yang ekstrim ini harus banyak latihan, harus banyak belajar. Ya, pastikan di awal-awal tadi ya harus dicoba, dilatih. Dalam kondisi marketnya sejalan sudah biasa. Kalau marketnya sejalan, kita analisa buy, marketnya naik, sudah, jangan itu, sudah anggap saja bonus. Nah, banyak belajar itu ketika kita analisakan buy naik, ternyata pasarnya turun. Nah, ini harus banyak berlatih untuk recovery. Yang nanti harus banyak berlatih adalah sistem recovery-nya. Batasi risiko ini jangan diabaikan, maksimumnya seperti ini kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan. Boleh menggunakan satu angka pip, boleh menggunakan persentase, boleh menggunakan support dan resistance terdekatnya. Kemudian batasi maksimum, ya, maksimum kerugian. Jangan sampai lebih dari 20% modal. Jangan sampai mencapai angka 20% modal. Floating jangan sampai lebih dari 20% modal. Ya, sebenarnya kalau kita sudah menggunakan batasan risiko tadi tidak sampai ini, tetapi ada kalanya nanti ketika kita analisa masih kuat, masih berpotensi, ya ada kalanya enggak masalah, kita tunggu sebentar. Yang terpenting maksimum 20%. Ada kalanya nanti kita coba juga seperti ini. Kita biarkan sampai kira-kira mendekati angka 20%. Ya, misalkan buy, kemudian marketnya turun, kita sell 0,01, sellnya 0,02. Ya, kita tunggu misalkan turun. Yang terpenting tidak mencapai angka 20%. Ya, nanti dicoba, semuanya harus dicoba dengan lot yang berbeda-beda. Masing-masing 100 kali transaksi minimal untuk menguasai atau untuk paling tidak membaca bagaimana karakternya lot yang itu. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau cuma targetnya tadi 4 dolar, ini mudah sekali. 1 sampai 2 transaksi sudah akan bisa tercapai nanti. Oke, kira-kira seperti itu Pak Ismail. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan. Ini Pak Wi, menghapus nggak bisa ya dihapus yang akun yang sudah ada gitu? Nggak bisa Pak. Bisa ya, Tambahkan, harus menambah ini. Tambahkan, ya. Nomor yang sama? Nggak bisa, nanti nomornya berbeda. Harus beda ya? Iya, nomornya berbeda. Tapi akunnya tetap sama. Jadi di personal area masuk aja di situ, nanti dashboardnya ditambahkan, tambah akun baru atau buat akun baru di sana. Ya, bukan buat dari awal, tapi dari personal areanya nanti di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Oke Pak Wi. Ya, nanti kalau ada kesulitan nanti langsung chat ke saya, nanti saya kasih tutorialnya. Enggak di grup? Enggak, langsung ke chat saya yang di 672 ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, untuk saat ini hari ini sementara itu dulu Pak ya, jangan terlalu banyak dulu biar juga nanti minimal bisa diserap dulu. Selanjutnya nanti kita mulai masuk di materi, besok pagi kita masuk di materi sistem trading, dan kalau nanti masih ada waktu kita masuk ke teknikalnya. Ya, terima kasih Pak Ismail waktunya untuk pagi ini. Kita cukup dulu ya Pak ya. Ya, Pak Kita Wi, lanjut sama-sama. lagi di lain kesempatan. Terima kasih waktunya dan selamat pagi.